Saya Amalia Arifin dengan NIM 13124055 akan membahas tentang ada hukum pidana dari perjudian online. Perjudian di Indonesia atau judi online dalam bentuk apapun itu dilarang, namun meski dilarang, praktik judi online masih marak dilakukan. Bentuk judi online pun kian berkembang, ada pun contohnya seperti 24 jam slot, togel, poker judi, dan sebagainya. Dalam hukum positif, setiap permainan pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung yang bergantung pada peruntungan belaka juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Tersebut diatur dalam secara konvensional pada pasal 303 KUHP yang juga terdapat ketentuan jerat hukum berupa penjara ataupun denda. Dahulu sampai sekarang, judi sudah menjadi popularitas bagi setiap pelaku judi. Biasanya perjudian dahulu masih terpaku dengan judi yang dilakukan secara tatap muka bagi setiap pemain. Namun, seiring perkembangan zaman yang semakin modern, permainan judi ini semakin menjadi eksis bagi pelaku judi. Sehingga ketentuan mengenai tindak pidana judi bukan hanya diatur dalam KUHP, namun terdapat undang-undang khusus yang mengatur tindak pidana judi online. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang diatur jelas pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau elektronik yang memiliki muatan perjudian. Judi online merupakan jenis permainan judi yang hanya menggunakan layar handphone dan komputer yang tersambung dengan koneksi internet yang bersifat privacy. Nomor 1499/PID/2023/PT SBY diketahui terdakwa Muhammad Faiz Rivaldi (PBNRI) pada Jumat 30 Juni 2023 pukul 2.05 pagi bertempat di warung kopi Surabaya Jalan Demak. Terdakwa Muhammad Faiz melakukan permainan judi online dengan satu buah ponsel merek Samsung A52 warna hitam. Terhadap terdakwa Muhammad Faiz Rivaldi, peneliti merasa adanya ketidakefektifan majelis hakim dan memutuskan perkara. Hal tersebut sebagaimana terdakwa telah ikut turut serta dalam perjudian online jenis slot yang melanggar pasal 303 bis KUHP kedua yang pada tingkat pertama divonis 5 bulan penjara, kemudian JPU mengajukan banding dengan pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan penjara. Sehingga pada akhirnya di tingkat banding majelis hakim dengan segala pertimbangan terdakwa divonis hanya 7 bulan penjara. Tindak pidana judi telah diatur dalam hukum positif, diantaranya KUHP, Undang-Undang tentang ITE, serta peraturan pemerintah tentang pelaksanaan penertiban perjudian. Namun, jika ditafsirkan berdasarkan hukum positif, tampak hukum positif tidak mengalami kemajuan terkait tindak pidana judi. Salah satunya adalah tindak pidana judi slot, sehingga efektif. Peradaban yang semakin maju terkadang menimbulkan konsekuensi yang tidak selalu menguntungkan bagi kehidupan manusia, seperti meningkatnya berbagai jenis kejahatan yang salah satu contohnya adalah perjudian. Dengan kemudahan teknologi informasi, perjudian dapat dilakukan melalui ponsel yang terkoneksi dengan internet dengan dikenal dengan perjudian online. Sebagai contoh kasus yang menarik untuk dianalisis pada Akta Permintaan Banding nomor 337 oleh sendiri Akta PIT PDG 11/2023 PNSP J nomor 1823 PIT P 2023 PNSP yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya menjelaskan bahwa penuntut umum mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut. Dalam memori banding, penuntut umum mengajukan agar Pengadilan Tinggi Surabaya memutuskan kepada terdakwa Muhammad Faiz Rivaldi (PBNRI) menimbang pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP dengan menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan dari putusan tingkat pertama yang hanya dijatuhkan hukuman 5 bulan penjara, dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa ditahan. Walaupun demikian, dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada putusan nomor 1449, Majelis Hakim memutuskan dengan menggunakan pasal 303 bis ayat 1 kedua KUHP yang berbunyi turut serta dalam perjudian di jalan umum atau pinggir jalan atau di tempat umum dengan pidana penjara selama 7 bulan. Berdasarkan dari bedah analisis kasus hukum tersebut, pada putusan nomor 1449 PIT 2023 PT SBY, penegak hukum masih saja mengedepankan lex generalis atau aturan umum dengan menggunakan pasal 303 bis ayat 1 ke 2 KUHP. Padahal perjudian online secara tegas diatur dalam pasal 27 ayat 2 C, pasal 45 ayat 2 UU ITE, sehingga penegak hukum dirasa kurang efektif dalam memberikan efek jerah pada pelaku. Disiplin kriminologi melibatkan berbagai bidang seperti sosiologi, ilmu yang mempelajari tentang perilaku sosial dan kehidupan bermasyarakat, psikologi,
antropologi tentang manusia mencakup budaya, fisik maupun perilaku, dan ilmu hukum untuk memahami fenomena kejahatan serta respon yang dapat diambil oleh masyarakat, sistem hukum maupun keamanan, sehingga tindak pidana perjudian online SWAP dapat ditinjau keefektifannya dengan perspektif kriminologi. Adapun masukan bagi penegak hukum, yang pertama yaitu dengan secara normatif, diperbarui kembali pasal 27 ayat 2 junto pasal 452 Undang-Undang ITE sehingga jelas klarifikasi pelaku judi dan pemidanaannya. Diperbarui kembali keseluruhan pasal Undang-Undang ITE yang menyangkut bagaimana proses acara pidana yang lebih efektif dan efisien. Diperlukan adanya undang-undang khusus terkait kejahatan dunia maya yang lebih spesifik agar menjadi acuan penegak hukum dalam sistem pemidanaan yang lebih efektif ke depannya. Dan yang terakhir, diperbarui kembali PP nomor 9 tahun 1981 tentang pelaksanaan penertiban perjudian diharapkan agar dapat menyeimbangkan dan memperkuat serta mendukung Undang-Undang ITE. Penegak hukum pun harus mengedepankan segala hal yang mencakup ketentuan hukum seperti asas hukum.